Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi an ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahli ilmi yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adha yahyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran kita, ya tentunya pelajaran Aqidah Salaf Ashabul Hadith oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Dan kita masih berada pada pembahasan tentang min adabi ashabil hadith. Di antara perangai ashabul hadith, imam-imam dari kalangan umat ini, perangai mereka dalam menjaga kebaikan agama mereka. Naam. Telah berlalu kita sebutkan beberapa perangai di antara perangai ashabul hadith, yaitu di antaranya mereka bersabar, selalu nasihat menasihati supaya sabar di atas kebenaran, terutama pada masa-masa telah terjadinya berbagai macam fitnah. Dan juga mereka, di antara perangai mereka adalah cinta dan benci karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah, dan jika sekiranya mereka berpisah atau adanya ketidaksukaan di antara mereka, maka itu pun karena Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka membangun loyalitas dan antipati itu bukan di atas golongan, juga bukan di atas yayasan, bukan di atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah ormas, tidak. Tetapi ashabul hadith mereka membangun loyalitas dan antipati mereka di atas Alkitab dan sunnah Nabina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga mereka ashabul hadith itu sangat menghindari daripada jidal dan bertikai dalam agama, perbantah-bantahan di dalam agama. Karena umumnya orang yang diberi hobi berdebat dan berbantah-bantahan di dalam agama itu dapat mengeraskan hati, dan justru pada posisi atau pada titik tertentu dapat membuat dia lalai dan menyimpang dari jalan kebenaran. Sehingga seandainya pun mereka ashabul hadith itu harus membantah sebuah penyimpangan, harus meluruskan sebuah kekeliruan,
maka mereka menerangkan tentang kebenaran saja cukup. Lalu mereka menerangkan tentang sisi-sisi penyimpangan, maka itu sudah cukup. Tanpa harus bertikai dan harus berbantah-bantahan. Dan ini umum dalam kehidupan mereka. Sekiranya kita memperhatikan kitab-kitab fikih, kita dapati di sana para ulama dalam menulis persoalan-persoalan fikih, itu mereka mendiskusikan persoalan-persoalan yang mereka berselisih padanya. Terkadang mereka sebutkan pendapat yang berbeda dengan mereka, lalu mereka sebutkan dalil-dalilnya, kemudian mereka menyebutkan pendapat yang mereka yakini, dan mereka pun menyebutkan dalil-dalilnya, yakni mendiskusikan persoalan-persoalan yang mereka berbeda padanya, tanpa harus berbantah-bantahan dan bertikai. Kemudian diantara perangai ashabul hadis yang berikut yang kita akan bacakan di sini adalah kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa yujanibuna ahlal bid'ah wad dhalalat wa yu'aduna ashabal ahwa'i wal jahalat. Dan diantara adab ashabul hadis adalah mereka menjauhi ahlul bid'ah dan para pengusung paham-paham kesesatan. Yu'aduna ashabal ahwa'i wal jahalat. Mereka menentang ashabul ahwa. Mereka menentang orang-orang yang menyebarkan paham-paham kesesatan, baik yang dibangun di atas hawa nafsu maupun yang lainnya. Ashabul hadis harus selalu berdiri di barisan paling terdepan untuk menjaga kemurnian agama. Oleh sebab itu tidaklah ada satu benih penyimpangan di dalam syariat, melainkan para tokoh-tokoh dari kalangan ashabul hadis telah menjelaskannya kepada kita, baik dengan penjelasan yang rinci maupun dengan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Sebab itu tidaklah ada ilmu yang paling bisa menjaga kemurnian agama, baik pada agama-agama terdahulu sampai agama yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melebihi daripada ilmu hadis. Ilmu hadis dengan berbagai macam rumus yang ada di dalamnya adalah merupakan salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap kemurnian agama, dan tidak didapatkan di dalam agama yang lain, tidak pula didapatkan dalam disiplin ilmu yang lain. Yang saya maksudkan adalah ilmu hadis yang berkaitan dengan rijal, berkaitan dengan rawi, sehingga ahlul hadis tidak menerima satu berita sampai mereka memastikan rijal-rijal tersebut adalah orang-orang yang layak untuk diterima beritanya. Sebab itu ketika di dalam mukaddimah Sahih Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah itu membawa perkataan dari Ibnu Sirrin, Muhammad bin Sirrin rahimana wa rahimahullah. Itu beliau berkata, kanu la yas'aluna anil isnad. Dulu para salaf itu mereka tidak berbicara atau tidak bertanya tentang sanad, tentang rijal, itu tidak. Dulu. Kalau Al-Imam As-Sabuni mengatakan dulu, Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan dulu, berarti yang dimaksudkan adalah siapa? Sahabat, karena dia tabi'in, bahkan kibar tabi'in. Ya. Ya, ini di zaman para sahabat itu orang tidak bertanya tentang sanad, tidak bertanya siapa gurumu, engkau dengar dari siapa, siapa yang memberikan keterangan ini, namanya siapa, hidup di mana, itu mereka tidak bertanya. Jadi kalau ada satu orang alim dia sampaikan satu berita, ya mereka terima. Karena apa? Karena para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain adalah kulluhum udul. Mereka semua itu adalah orang-orang yang adil, yang diterima ucapan mereka. Nanti kalau ditanyakan, Ustadz, kalau begitu setiap ucapan sahabat itu dalil apa bukan?
Ini nanti dibahas oleh Imam Nawawi di dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim. Nanti kita juga bahas ketika lewati bab ini insyaallah. Tapi ada ingin mengatakan di sini bahwa pada zaman awal-awal Islam, ketika belum ada berbagai macam penyimpangan, tidak ada fitnah-fitnah perpicahan, tidak ada fitnah-fitnah paham-paham sesat, tidak ada paham Khawarij, tidak ada paham Murji'ah, tidak ada paham Qadariyah, tidak ada paham Rafidhah. Itu ketika seorang alim menyampaikan ilmu, mereka terima tanpa bertanya siapa yang menyampaikan. Tetapi walamma waqa'atil fitnah, ketika terjadinya berbagai macam fitnah, kata Ibnu Sirin, maka mereka berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa narasumber kalian. Kalau ada orang sampaikan ilmu yang mereka dengar walaupun itu kebaikan, mereka tidak mengatakan oh ini baik, ini buruk. Kenapa? Karena orang kalau sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, itu berarti levelnya sudah level mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan dan keburukan itu ditentukan dengan wahyu. Iya, tidak bisa ditentukan dengan rasio dalam agama. Iya. Sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika berbicara tentang mengusap di atas dua khauf, kata beliau, "Lau kana dinu birra'i lakana asfala khuffi aula bil mashi min a'la." Kalau seandainya agama ini dengan logika, dengan akal, niscaya bawah sepatu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Wala qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahirihima. Tetapi saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas punggung kedua sepatu beliau. Artinya kalau kita pakai akal, orang pakai sepatu itu bagian bawah yang kena kotoran apa bagian atas? Bagian bawah. Tetapi ketika ada syariat mengusap di atas khauf, itu mengusap di bawahnya apa di atasnya? Di atasnya. Kalau logika mengatakan harusnya di bawah. Iya. Maka ini bukti yang mengatakan bahwa seandainya agama itu dengan akal, maka niscaya bagian bawah ini harus lebih utama diusap. Tapi justru Nabi mengusap bagian atasnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa kebenaran tentang agama ini tidak bisa diukur dengan akal, apalagi diukur dengan perasaan, sama sekali tidak bisa. Maka ketika para tabi'in dulu mereka mendengar tentang sebuah keterangan agama, mereka tidak memastikan itu benar atau itu salah, tidak. Tapi pertama yang mereka tanya, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa narasumber kalian, siapa orang yang menerangkan hal itu kepada kalian. Lalu mereka melihat, fanadharu ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum. Mereka lihat kalau ternyata yang memberikan informasi itu adalah ahlu sunnah, mereka terima informasi itu. Tetapi kalau ternyata yang memberikan informasi itu adalah ahlul bid'ah, fala yu'khadhu hadithuhum. Mereka tidak menerima keterangan tersebut. Mereka tidak apa? Menerima keterangan tersebut. Artinya apa? Artinya ilmu sanad itu benar-benar ilmu yang diletakkan untuk menjaga kemurnian agama dari berbagai macam distorsi, susupan-susupan yang masuk ke dalamnya. Mafhum ya ikhwan? Maka dari itu para ulama dari zaman ke zaman di kalangan para ashabul hadis itu mereka selalu berdiri pada barisan yang paling terdepan untuk memeriksa setiap narasumber dalam agama. Berdiri barisan paling depan untuk memeriksa setiap narasumber dalam agama untuk membersihkan agama ini dari distorsi. Mereka mereka periksa, ada ilmu riwayat, ada ilmu tentang sanad, ada ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu mereka letakkan kaidah-kaidah ilmu itu untuk memeriksa setiap orang yang menyampaikan agama. Dia ini layak diterima, dia ini tidak layak diterima, dia ini tidak boleh, dia ini boleh. Yaitu mereka berdiri pada barisan tersebut, dan sampai hari kiamat ashabul hadis berdiri di atas prinsip ini. Kapan ketika seseorang melupakan prinsip ini, maka itu artinya dia membuka peluang untuk terjadinya distorsi dalam agama. Ketika orang tidak lagi memeriksa sanad, ketika orang tidak peduli lagi dari siapa dia belajar, ketika orang tidak lagi mau melihat siapa guru dia, itu artinya dia membuka peluang
untuk terjadinya kerusakan-kerusakan dalam agama, dan dia melupakan salah satu prinsip di antara perangai ahlus sunnah ashabul hadis, yaitu selalu menjauh dari ahlul bid'ah dan paham-paham sesat, dan selalu membantah ahlul bid'ah dan paham-paham sesat. Sampai di sini paham ikhwan? Mahfum ya? Sebab itu ada beberapa riwayat yang luar biasa sekali ya. Ibrahim An-Nakhai itu pernah mengatakan begini. Dulu para salaf itu kalau mau datang belajar di seseorang, itu mereka melihat kepada 3 hal dari orang itu. Hal yang pertama, mereka lihat pada sholatnya. Lihat pada sholatnya. Hal yang kedua, mereka lihat pada akhlak orang itu, adab orang itu, etika orang itu. Hal yang ketiga, mereka lihat pada keadaan keseharian orang tersebut. Kalau memenuhi kriteria, baru mereka belajar dari dia. Kalau tidak, mereka tinggalkan. Kalau tidak, mereka apa? Tinggalkan. Sebab itu kita dapati juga banyak para ulama-ulama fikih yang ditinggalkan oleh para ulama. Ada orang-orang yang alim, katakanlah siapa namanya, Husain Al-Karabisi, seorang alim besar dari kalangan ahli fikih, punya karangan-karangan di bidang fikih yang luar biasa, tetapi ditinggalkan oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la tukallimuhu wa la tukallim man yukallimuhu. Jangan bicara dengan dia dan jangan bicara dengan orang yang bergaul dengan dia. Padahal dia itu siapa? Ahli fikih besar, punya karangan-karangan fikih yang banyak. Lah kalau sekelas Imam Ahmad mengatakan la tukallimuhu wa la tukallim man yukallimuhu, jangan bicara dengan dia dan jangan bicara dengan orang yang bicara dengan dia, padahal orang itu punya sejumlah keilmuan dalam bidang fikih yang diterima oleh para ulama. Lalu bagaimana dengan kita yang mengatakan, dah ini bagus, ini kita bisa menerima, ini kita bisa ambil ini. Maka kita katakan, siapa Anda? Apakah Anda selevel dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah? Apakah Anda selevel dengan Al-Imam Ibnu Sirri? Apakah Anda selevel dengan Ibnu Musayyib? Apakah Anda selevel dengan Ibnu Mubarak? Apakah Anda selevel dengan Al-Hasan Al-Basri? Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, itu ketika beliau mencoba untuk tidak mengamalkan kaidah ashabul hadis ini, yang menjauh dari ahlul bid'ah dan ahlul kesesatan serta membantah mereka, itu beliau mencoba untuk keluar dari akidah ini. Kenapa kita kata dalam tanda kutip ya, jangan sampai antum salah paham lagi, ini dalam tanda kutip. Ketika beliau mencoba keluar dari akidah ini, maka para ulama tidak menerima riwayat yang terputus pada beliau. Bisa paham maksud ana? Saya beri contoh keterangan supaya lebih paham. Al-Imam Hasan Al-Basri itu maulanya Ummu Salamah, mantan budaknya Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita cantik jelita ya. Beliau Hasan Al-Basri ini alim enggak? Alim, imam dari kalangan tabi'in. Tapi ketika meriwayatkan hadis, itu beliau mencoba untuk melindungi rawi. Melindungi rawi dengan cara apa? Kalau rawi itu misalnya dia ada punya kelemahan, itu beliau tidak mau katakan dia. Beliau melakukan tadlis. Kalau ada 2 orang yang sama, misalnya nih satu namanya Muhammad, satu namanya Muhammad juga. Tapi Muhammad yang A ini Muhammad Al-Makki, yang Muhammad yang B misalnya Muhammad Al-Misri atau Al-Basri. Sementara Muhammad Al-Makki ini misalnya dia dhaif dari sisi hafalan, sementara Muhammad Al-Basri ini sahih. Dan dua-duanya itu Hasan Al-Basri pernah meriwayatkan dari mereka berdua. Jadi kalau dalam satu riwayat ternyata ada Muhammad Al-Makki, Hasan Al-Basri tidak mengatakan Muhammad Al-Makki, tetapi mengatakan Muhammad saja. Tidak mau mengatakan Muhammad Al-Makki. Kenapa? Tidak mau. Perasaannya dianggap ini jangan, ini rawi nggak boleh kita bicara tentang kekurangan dia, nggak boleh. Paham nggak? Ini kalau bahasa kita sekarang ini pakai hati ya. Nggak boleh. Jadi dia katakan Muhammad. Kenapa katakan Muhammad? Supaya ada indikasi bahwa Muhammad ini bisa jadi
bukan Muhammad Al-Makki, ini bisa jadi Muhammad Al-Misri. Kalau rawi-rawi dalam keterangan hadis ini ternyata Muhammad Al-Misri berarti sahih. Tapi kalau Muhammad Al-Makki berarti dhaif. Jadi memberikan apa? Ihtimalat kepada orang-orang yang datang ke belakangan untuk memeriksa ini riwayat, diterima atau tidak diterima. Tujuan beliau bukan untuk menipu umat. Kalau seperti itu secara dohir menipu umat dah itu. Ada rawi yang nggak benar, antum nggak mau kasih tahu, antum diamkan saja. Jadi secara dohir menipu umat nggak? Menipu. Tetapi maksud beliau bukan menipu umat. Maksud beliau menjaga kehormatan orang tersebut. Paham ya? Tapi ini bukan bab menjaga kehormatan. Ini bab menjaga agama. Sehingga ketika Anda menyembunyikan penyimpangan seseorang, itu dianggap Anda melakukan tadlis, melakukan kerusakan dalam agama. Anda tidak berjalan pada prinsip ashabul hadis. Maka dari itu karena Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sering melakukan tadlis, menyembunyikan orang seperti itu, maka para ulama mengatakan mursalnya Hasan Al-Basri adalah mursal yang paling dhaif, tidak diterima. Padahal siapa Hasan Al-Basri? Alim gak? Alim. Kalau kita pakai ilmu itu di zaman ini, saya yakin akan tertutup berbagai macam pintu kerusakan di dalam agama. Tapi ketika kita tidak menjadikan berjalan di atas prinsip ini, itu kita akan membuka berbagai macam kerusakan di dalam agama. Karena siapa saja bisa berdiri di mimbar, siapa saja bisa duduk di kursi mengajar, siapa saja bisa berfatwa, siapa saja bisa mengajar. Nah disitulah akan terjadi kerusakan demi kerusakan. Bergampang-gampangan memberikan rekomendasi untuk orang itu ngajar. Padahal para ashabul hadis punya prinsip. Prinsip apa? Mereka selalu menjauh dari ahlul bid'ah dan paham-paham sesat. Mereka menentang orang-orang yang mengusung paham-paham sesat, dan juga mereka memberikan peringatan dari ahlul bid'ah. Pertanyaan sederhana, siapakah ahlul bid'ah itu? Kata para ulama, dan ini yang saya yakini, ahlul bid'ah itu adalah setiap orang yang beramal dengan amalan bid'ah, atau setiap orang yang mencetuskan satu amalan bid'ah, baik dari sisi keyakinan maupun dari sisi ibadah. Itu dikatakan ahlul bid'ah. Hanya saja ahlul bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada ahlul bid'ah yang du'atun ila syarr, tergolong sebagai da'i. Dia ahli bid'ah, pengusung paham sesat, lalu dia mendakwakan paham sesat itu. Paham ya? Orang yang seperti ini, kata para ulama diantaranya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali ketika menjelaskan akidah salaf ashabul hadis ini, kata beliau, qismun du'atun ila syarri fahaula'i la yu'khadhu minhum hadithun wa la yu'khadhu minhum ilmun wa yajibu at-tahdhiru minhum liwiqayatil ummah min syarrihim fa innahum du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha wal iyadu billah. Jenis ini, jenis da'i dari kalangan ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang tidak boleh diambil hadis mereka dan tidak boleh diambil ilmu dari mereka. Tidak boleh diambil hadis mereka dan tidak boleh diambil ilmu dari mereka. Wa yajibu at-tahdhiru minhum liwiqayatil ummati min syarrihim, dan wajib untuk memperingatkan mereka dari umat demi menjaga umat ini dari kejelekan mereka. Jadi ada prinsip di dalam ilmu hadis itu namanya apa? Tahdzir. Tahdzir itu memperingatkan umat dari orang-orang yang menyimpang supaya umat tidak terkena virus penyimpangan mereka. Iya. Jadi tahdzir itu bagian dari agama apa bukan? Agama. Selama diletakkan dengan benar, maka dia bagian agama. Selama orang meletakkannya salah, maka ini juga keliru. Tetapi yang jelas secara umum kita katakan, memperingatkan manusia dari keburukan seorang dai atau kepenyimpangan sekelompok manusia, itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Wajib bagi orang yang mengetahui penyimpangan untuk memperingatkan setiap orang yang menyimpang,
Supaya apa? Umat tidak terjerat oleh virus penyimpangannya. Hal itu dilakukan untuk apa? Liwiqayatil ummati min syarrihim, untuk menjaga umat dari kejelekan mereka. Kenapa? Karena setiap dai yang mengajak kepada kejelekan, paham menyimpang kepada kesesatan dan seterusnya, mereka itu adalah du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha wal iyadzubillah. Barang siapa yang menerima mereka, maka mereka akan menjatuhkan dia ke dalam neraka jahanam, ya Allah Azza wa Jalla. Dai yang menyimpang itu duat yang menyeru kepada neraka jahanam. Duat yang menyeru kepada neraka jahanam itu harus diperingatkan. Dan umat harus dibentengi dari penyimpangan mereka. Yang kedua, di kalangan para dai atau orang-orang ahlul bid'ah itu awam, orang-orang awam. Jadi perhatikan ya, kalau dai-nya, sikap kita itu tidak menerima ilmu dari mereka, tidak menerima hadis mereka, dan wajib bagi orang yang mengetahui keadaan mereka untuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka demi menjaga umat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Ini pertama, dai-nya. Yang kedua, dari kalangan ahli bid'ah itu ada awamnya. Ada awamnya. Wa amma awamuhum, adapun awam dari kalangan mereka, kata Syekh Rabi, faulaika la yuhjaruna wa innama yud'auna ila Allah tabaraka wa ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Adapun awam dari kalangan para pelaku bid'ah, mereka ini tidak dijauhi, mereka itu didakwahi kepada Allah dengan cara yang hikmah, dengan nasihat yang baik. Yakni ghaira du'atin wa awamun wa fasaduhum fi anfusihim. Ya, mereka itu bukan dai yang menyeru kepada kebid'ahan. Mereka hanyalah orang awam. Kerusakan mereka itu pada diri mereka sendiri. Jadi kalau dia punya kerusakan, dia punya penyimpangan, dia punya kesesatan, itu untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Karena dia bukan dai-nya, dia tidak menyeru kepada penyimpangannya, untuk dirinya sendiri. Karena untuk dirinya sendiri, maka orang ini tidak boleh dijauhi, tetapi orang ini tetap didakwa, dinasihati dengan cara yang baik supaya dia kembali kepada kebenaran. Paham maksudnya? Jadi di sini jelas ya, sikap kita terhadap ahlul bid'ah itu ada dua. Kita membedakan antara dai dari kalangan ahlul bid'ah dan kita membedakan antara awam dari kalangan ahlul bid'ah. Kalau awam, kita bergaul dengan dia, kita dakwahi dia dengan cara yang hikmah, kita nasihati dia dengan nasihat yang baik, ya, supaya dia kembali kepada kebenaran. Kecuali wa idza kana fil ikhtilati bihi ma yadurru fabta'id anhu. Kecuali apabila kita bergaul dengan dia itu bisa membahayakan agama kita, orang yang ngeyel, nggak bisa dinasihati, ya, itu kita jadi bahaya, bisa terpengaruh sama dia, maka jauhilah dia, nggak boleh gaul sama dia. Ini awamnya. Jadi kita tidak gaul dengan dia itu untuk apa? Bukan kita benci dia, tidak. Bukan kita nggak mau menyampaikan kebenaran kepada dia, tidak. Kita tidak gaul dengan dia itu dalam rangka menjaga kebaikan agama kita. Jangan sampai dia menularkan virus yang nggak benar kepada kita. Paham ya? Nah Ustadz, bergaul dengan dia ada baiknya. Iya ada baiknya. Ada baiknya. Kalau kita katakan ada baiknya, semuanya ada baiknya. Hatta Yahudi dan Nasara ada baiknya. Yahudi dan Nasara ada baiknya enggak? Ada. Yahudi dan Nasara ada baiknya. Para preman, para perampok, para begal ada baiknya enggak? Ada baiknya. Kalau antum katakan baiknya dari mana? Ya dia kasih nafkah kepada anak istrinya. Dia rampok untuk nafkahi anak istrinya. Baik enggak itu? Baik. Orang rampok bank untuk bagi-bagi kepada fakir miskin, fuqara wal masakin. Baik enggak? Baik. Tapi kenapa dia dipenjara? Kenapa dia dihukum? Jadi bukan melihat pada kebaikannya. Mafhum ya? Kerusakan yang dia timbulkan kepada umat, kerusakan yang ditimbulkan kepada khalayak. Oleh sebab itu ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Seandainya dalam satu perkara di sana ada kebaikan, ada juga keburukan di sana, maka bagaimana kita bersikap?
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih baik daripada mencari kemaslahatan. Anda di situ mungkin ada kemaslahatan, tapi mudaratnya besar terhadap diri Anda. Dalam kondisi demikian, hindarilah kemudaratan itu lebih baik daripada mencari kemaslahatan di sana. Paham ya, kawan? Contoh dalam fikih. Contoh dalam fikih. Misalnya Anda sampai di satu negeri, di negeri itu orang belum tahu sama sekali dan belum dikenal sama sekali. Kalau bangkit dari ruku itu bersedekap. Sami Allahu liman hamidah, antum bersedekap. Ya bersedekapnya apa di dada, apa di atas pusat, apa di pusat, apa di perut, yaitu persoalan fikih ya. Kalau yang saya yakini tidak ada hadis yang sahih tentang itu. Ada hadis yang dikatakan sahih oleh Al-Imam Albani tentang meletakkan tangan di dada, tapi itu tidak sahih dalam pandangan ana, dalam keyakinan ana ya. Tetapi yang jelas bangkit dari ruku itu ada orang bersedekap, ya. Dan antum meyakini bangkit dari ruku bersedekap. Tapi kalau tidak bersedekap pun berdosa apa tidak? Misalnya antum bangkit dari ruku tidak bersedekap, berdosa apa tidak? Tidak berdosa ya. Tapi kalau misalnya antum bersedekap karena menilai hadisnya sahih, berarti fadilah, faedah, ada manfaat. Iya. Antum sampai di satu negeri, orang itu belum mengenal, orang di negeri itu tidak mengenal. Bahkan mereka bisa menganggap kalau antum bangkit sami Allahu liman hamidah lalu antum bersedekap bisa dianggap agama baru. Anda bisa dijauhi, Anda bisa difitnah dan orang tidak mau mendengar dari Anda. Maka posisi yang tepat pada saat ini Anda bersedekap apa tidak? Tidak bersedekap. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Walaupun Anda bersedekap itu dapat faedah karena Anda meyakini hadisnya, Anda sedekap dapat faedah, tapi ketika Anda tidak bersedekap tidak dapat faedah, maka tinggalkan yang dapat faedah itu demi menghindari terjadinya kerusakan. Paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Jadi begitu pula kita menyikapi orang-orang yang menyimpang. Kalau dikatakan dia punya kebaikan, iya dia punya kebaikan. Kalau katakan dia punya manfaat, iya dia punya manfaat. Tetapi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Siapakah yang memberikan jaminan kepada Anda bahwa Anda mampu bertahan dalam kebenaran ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang menyimpang? Bukankah dinul mar'i ala khalili falyanzur man yukhalil? Atau kama ja'a fil hadits, agama seseorang tergantung dari teman duduknya. Teman duduk bisa mempengaruhi seseorang, maka hendaklah seseorang memperhatikan siapa teman gaul dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Innal quluba khattafah, hati itu lemah. Hati itu innal quluba dhaifah, hati itu lemah. Wasyubha khattafah, sedangkan syubhat itu menyambar bagaikan petir. Syubhat itu menyambar bagaikan petir. Dan apa? Hati lemah. Kalau hati malah lemah, syubhat itu menyambar bagaikan petir, begitu dahsyat dan begitu cepatnya. Kata para ulama, menghindar dari syubhat itu lebih utama daripada terjatuh di dalam hal yang di sana ada keutamaan tetapi di situ ada syubhat, ada bahaya. Paham gak ikhwan? Dalam konteks yang lebih real, kata Imam Nawawi begini ketika masuk dalam bab menjaga lisan. Itu di dalam Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi menerangkan begini. Bab ghibah ya. Ketika beliau menyebutkan hal-hal yang boleh dalam ghibah. Ghibah itu hukum asalnya haram. Tapi dalam kondisi tertentu ada yang mubah ya. Ada yang boleh, ada yang dianjurkan. Nah, dalam hal-hal yang mubah kata beliau, hendaklah seseorang berhati-hati dan menjaga lisan darinya. Meskipun itu mubah. Sebab hal-hal yang mubah biasanya membawa pada yang haram. Maksud Anda paham gak? Artinya sesuatu yang asalnya boleh itu bisa membawa pada yang haram. Sehingga kita menghindar dari hal-hal yang asalnya boleh tetapi ada indikasi yang bisa membawa orang kepada hal yang haram. Begitu paham ya? Maksud Anda paham gak? Baik. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini pertama. Sebab itu para ulama mempunyai perkataan-perkataan yang bagus dalam bab ini ya. Di antaranya saya nukilkan di sini beberapa penjelasan ya. Seperti apa namanya?
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah berkata, wa amma man kana mudhiran lil bid'ah da'iyan ilaiha fahadha yuhjaru wa yuhadzaru minhu bi khilafi man kana mustatiran bi dzambihi alladzi la yad'u ghairahu ilaihi fa inna hadha min naw'il mu'minina alladzina ya'sunallaha sirra. Kata Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-28 itu beliau berkata, adapun orang yang menampakkan kebid'ahannya dan menyeru manusia kepadanya, maka orang ini dijauhi dan diperingatkan umat dari dia. Ya, dijauhi dan diperingatkan umat darinya. Bi khilafi man kana mustatiran bi dzambihi alladzi la yad'u ghairahu ilaihi. Hal ini berbeda dengan orang yang menyembunyikan dosanya atau kesalahannya dan dia tidak menyeru manusia kepada kesalahannya tersebut. Fa inna hadza min nau'il mu'minin alladzina ya'sunallaha sirra. Kalau orang jenis kedua ini dia termasuk dalam golongan orang-orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah tapi sembunyi-sembunyi. Nah, kalau orang dia punya kemaksiatan, punya penyimpangan tapi dia sembunyi-sembunyi, nah itu kita memang tidak perlu cari-cari penyimpangannya, tidak perlu cari kemaksiatannya, tidak perlu bongkar aibnya, tidak boleh, karena kehormatan muslim harus dijaga. Mafhum ya ikhwan? Karena dia sendiri menyembunyikan. Tapi berbeda halnya dengan dia bangga dengannya, dia menampakkannya, bahkan dia mengajak umat kepadanya. Nah, orang ini harus dijauhi dan harus diperingati, harus ditahdzir. Kalau nggak mau, hujran, ada pemboikotan terhadap diri. Mafhum ya? Jadi kalau ada orang yang menyimpang, orang yang bawa paham sesat, lalu dia diboikot, jangan main hati, main perasaan. Wah, dulu itu murid saya, sekarang dia boikot saya. Ya tanya, sebab apa Anda diboikot? Apakah Anda ada berpegang di atas sunnah lalu Anda diboikot? Tapi kalau misalnya Anda melakukan mediasi, ilmu-ilmu yang memasukkan hal-hal yang bersifat hipnotis ke dalam tubuh, ya ini jelas penyimpangan, diperingati wajar, jangan main perasaan. Kenapa? Liwiqayatil ummah, untuk menjaga umat dari penyimpangan yang demikian. Mafhum ya ikhwan? Kalau Anda sudah menyeru kepada kebid'ahan, Anda sudah mengajak orang kepada kebid'ahan, Anda sudah mengatakan membuat syubhat, hal-hal yang telah disepakati di kalangan ashabul hadis bahwa maulid Nabi itu tidak dikenal di kalangan para salaf, Anda datang dengan mengatakan, oh ini madhab fikih mengatakan boleh, ini ada 3, ada 15 jenis, ada 4 jenis, lalu membuat kesamaran sehingga seolah-olah menghalalkan yang haram, mensunnahkan yang bid'ah. Anda harus diperingati, Anda harus diperingati, tidak boleh main perasaan. Seandainya Anda ngotot, maka orang yang ngotot dan menampakkan kerusakannya harus adanya boikot. Harus adanya apa? Boikot. Untuk apa? Demi menjaga kebaikan agama dan menjaga umat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh si fulan atau si halan tersebut. Mafhum ya ikhwan? Jadi jangan main perasaan. Agama ini tidak main perasaan. Agama ini berdiri di atas kebenaran, berdiri di atas dalil, dan prinsip memperingatkan dari ahlul bid'ah itu prinsip yang diwariskan secara turun temurun dari generasi yang pertama umat ini sampai generasi yang terakhir dari umat ini. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab akidah pasti ada bab tahdzir kepada ahlul bid'ah. Mafhum ya ikhwan? Persoalannya, apakah setiap orang yang terjatuh dalam kebid'ahan itu dia harus diboikot? Setiap orang yang terjatuh dalam kebid'ahan itu harus diboikot? Maka kita katakan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah, bahwa orang yang menyimpang dari kebenaran itu ada 2 jenis manusia. Yang pertama, orang yang terkenal dengan kebaikan, orang yang terkenal dengan kesungguhannya dalam kebaikan. Dia telah mengabdikan dirinya kepada kebaikan, dia mendedikasikan kehidupannya untuk kebaikan, tapi dia tergelincir dalam beberapa perkara. Dia tidak bermaksud untuk keburukan, tapi dia tergelincir karena salah ijtihad. Lalu kalau dia diperingatkan, dia terima. Orang seperti ini ketergelincirannya jangan diikuti, tapi dia tetap dijaga kehormatannya, gak boleh diboikot dan gak boleh dikucilkan. Paham ya?
Tapi kalau orang yang kedua adalah orang yang sengaja menyelisihi kebenaran, mencari-cari dalil untuk membela kebid'ahan, mencari-cari dalil untuk melegalkan penyimpangan, bahkan ketika dinasihati dia ngotot dalam penyimpangannya, maka orang yang demikian ini tidak boleh diambil ilmunya sama sekali dan dia diboikot, bahkan dia ditardir, diperingatkan. Mafhum ya ikhwan? Oleh sebab itu kalau kita lihat kenapa Ustadz? Kan tidak boleh, dalam prinsip kita tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Tapi kenapa di dalam kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab rijal, kitab-kitab hadis itu ada di sana kita ambil ilmu dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Antum tahu ketergelincirannya Ibnu Hajar? Asy'ariyah. Kita mengambil ilmu dari Al-Imam An-Nawawi. Antum tahu siapa Al-Imam An-Nawawi? Asy'ariyah dalam akidah. Kita ambil ilmu dari Qatadah. Qatadah tabi'in itu tertuduh sebagai apa? Qadariyah. Tertuduh sebagai Qadariyah. Tapi kenapa diambil? Persoalannya adalah mereka bukan dai yang menyeru kepada penyimpangan. Mereka orang yang terkenal dengan kebaikan dan membela al-haq, hanya salah ijtihad dalam bab ini. Maka ijtihadnya kita tidak ambil, tapi kebenaran yang didakwahkannya kita ambil. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Ini harus paham baik-baik di sini. Jadi beda antara seorang mujtahid yang telah jelas dedikasinya dalam perjuangannya membela Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, lalu dia tergelincir. Kalau orang seperti ini dijaga kehormatannya, ketergelincir jangan diambil, karena setiap ketergelincir itu pasti binasa, tetapi dia tetap dijaga dan dia ilmunya tetap diambil selain daripada bab yang dia tergelincir padanya. Tapi kalau orang kedua sengaja menyelisihi kebenaran, cari-cari dalil untuk membela kebatilan, bahkan berusaha untuk melakukan talbis, ya, maka orang yang seperti ini la yu'khadu hadithuhum wa la yu'khadu ilmun minhum. Tidak boleh mengambil hadis mereka dan tidak boleh diambil ilmu dari mereka sama sekali. Tidak boleh. Wala harfan, walaupun satu huruf. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Ilahuna ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kondisi para sahabat. Nanti saya akan katakan apakah setiap ucapan sahabat itu dalil atau bukan. Insyaallah ta'ala pada pelajaran berikutnya biidnillahi ta'ala. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.